Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan gitu. Oke, sebelum mulai, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, oke. Tadi barusan bahas tentang perang ya. Katanya tadi tentang perang Jepang ya. Jadi cukup menarik ya bicara tentang perang seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat tadi tadi kan ada video tentang sejarah perang. Kalau kalian lihat di situ perang-perang tadi itu kan sejarah ya sebenarnya. Coba kita lihat di semuanya menggunakan katakanlah alat-alat ya. Misalkan kalau zaman dulu ada namanya kereta api ya, kereta uap ya. Nah, itu digunakan untuk mengangkut biasanya barang-barang yang berat ya, seperti mengangkat amunisi ataupun jadi ada jalur-jalur kereta api. Nah, itu semuanya ada mesinnya gitu kan, atau mobil tank juga ada mesinnya, kapal laut juga ya. Tadi katanya mengambil di Indonesia minyak bumi ya, seperti itu, ataupun bahan-bahan yang diperlukan seperti tadi katanya ada minyak tanah ya, dari minyak bumi ya maksudnya. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk bahan bakar mesin kan gitu. Nah, jadi mesin ini di fisika kita nanti akan bahas tentang, tadi kita sebelumnya ya, pertemuan yang sebelumnya kita bahas tentang teori kinetik gas ya. Jadi kalau kita bicara tentang mesin berarti di situ ada gas ya. Jadi gas yang ketika dipanaskan dia akan memuai ya, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, berarti ada energi di situ ya, ada energi. Energi gasnya yang tersimpan di gas tadi. Kemudian ada pressure atau tekanan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan fokus membahas tentang energi kinetik gas dan juga tekanan ya, hubungannya dengan tekanan gasnya. Jadi besaran-besaran fisika untuk di gas ideal ini sebenarnya itu sebagai ilmu ataupun pemahaman dasar ketika untuk pembuatan atau menciptakan suatu alat yang disebut dengan mesin bakar ya. Oke, agar tidak memperpanjang waktu, ini saya akan sharing aja, share screen-nya ya. Mana ini? Oke, sorry. Oke, ini udah kelihatan ya. Di sini ada, ini judulnya Mas ya, tekanan gas dan energi gasnya. Indikator ataupun yang harus kalian pahami untuk pertemuan kali ini adalah memahami tentang tekanan dan energi kinetik gas. Ya, jadi pemahamannya saja dulu. Nah, kita coba perhatikan gambar yang ada di sini, yang udah Bapak tampilkan sini. Ini ada tekanan partikel gas dalam wadah. Nah, di sini syaratnya wadah ini harus tertutup, ya, rapat. Jadi tidak ada. Jadi kalau misalnya udara ataupun yang kita hirup sekarang ini kan tidak ada di suatu wadah ya. Jadi agak sulit. Tapi tetap ada pressure-nya, tekanan udara itu ada, ya, secara umum karena partikel-partikel udara juga ditarik oleh gravitasi bumi. Jadi dia tidak lepas ke ruang angkasa. Jadi tetap ada menyelubungi permukaan bumi, yang disebut dengan atmosfer. Jadi gas itu tetap ada volume di buminya gitu. Tapi untuk pertemuan kali ini kita hanya fokus membahas yang ada pada wadah tertentu ya, seperti tabung ataupun yang lainnya. Nah, di sini ada pressure gas, itu pressure ini dia digunakan, ada pemberat di sini. Ini awalnya belum ditekankan, masih dipegang misalnya seperti itu. Nah, di sini ada penghisapnya atau pembatas yang membatasi di dalam wadah dengan lingkungan, ya. Jadi tidak ada yang bocor dianggap ya. Nah, ini beban yang tanda seperti ini, anggaplah beban. Nah, beban ini menghasilkan gaya. Gaya itu di sini kan ada luasnya juga ini ada luas penampangnya, sehingga menimbulkan apa? Tekanan. Jadi ada tekanannya ke arah bawah, karena gravitasinya.
tekan ke bawah. Jadi awalnya kalau kita perhatikan jarak ini saling berjauhan, ya kan? Di sini saling berjauhan, ya. Jarak antara satu partikel gas dengan partikel yang lainnya cukup jauh. Tapi ketika diberi tekanan yang besar, ya, sehingga ini volumenya menyusut, ya, volumenya akan mengecil. Nah, di sini kita perhatikan jarak antara partikelnya semakin dekat. Nah, ini high pressure, ya, tekanan semakin besar. Nah, jika ini ya inilah disebut dengan tekanan. Jadi tekanan sama volume dia berbanding terbalik ya sebenarnya. Saya belum tentu juga, tergantung sama suhu lagi nanti. Tapi kalau hanya menghubungkan tekanan dengan volume, ya seperti ini. Ya. Oke, kita bicara tentang tekanan dan energi, ya. Nah, jadi gini, di sini P-nya tekanan gas, ya, tekanan dari gas itu sebanding atau sama dengan sepertiga N kali M kali V per V volume. Nah, di sini V yang di atas, yang kecil ini kecepatan partikelnya, laju partikel gasnya. Nah, V yang besar di bawah itu volume, ya, volume ruang yang ditempati oleh gas. N di sini, N besar itu jumlah partikel gas, ya. Kalau di kimia kan kalian sudah paham juga, jumlah partikel gas itu berarti mol, ya, dikali bilangan Avogadro, 6,06 kali 6,02 ya kali 10 pangkat minus 23-nya. Nah, M ini massa partikel. Nah, atau sama juga dengan 2/3 N per V dikali energi kinetik. Nah, EK ini adalah energi kinetik gasnya, energi kinetik rata-rata. Atau bisa dianggap satu partikel gas. Nah, ini harus diingat ya hubungannya. Ini sebenarnya bisa diturunkan ya dari persamaan gas ideal yang kemarin, ya. Kemudian dari konsep energi kinetik gas. Energi kinetik kan setengah mv kuadrat ya, di sini ada massanya. Sebenarnya penurunan dari situ, tapi untuk pertemuan kali ini Bapak nggak jabarkan ya. Ini cukup kalian ingat aja. Ya, seperti ini formulanya. Nah, ya, jadi coba dicatat ataupun diingat ya ini. Ketiga. Jadi sebenarnya ini simpel ya pertemuan kita ini tentang gas ideal. Kita cukup tidak terlalu banyak katakanlah analisisnya gitu, cukup sederhana. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa tekanan ini ya P itu berbanding lurus sama energi kinetiknya di situ. Ya. Jadi semakin besar energi kinetiknya, berarti tekanan juga semakin besar. Nah ini kalau dihubungkan dengan tekanan, ya volumenya. Tapi kan kita mesti ingat ya tentang persamaan gas ideal itu PV sama dengan nRT ya. Ya, itu T dengan suhunya. Ini coba kita cek. Nah, ini persamaannya. Aduh, sorry. Nah, coba kita lihat sini energi kinetiknya itu sama dengan 3/2 kT ya. Ini K-nya tetapan ya, konstanta Boltzmann ya. T-nya ini suhu ya. Dalam Kelvin jangan lupa nih suhunya harus satuannya Kelvin. Nah, EK ini adalah energi kinetik rata-ratanya. Jadi energi kinetik untuk satu partikel gas itu sama dengan 3/2 kT. Nah, di sini 3/2 NKT. Nah, kenapa ada N-nya di sini? Ini nggak ada N-nya. Nah, sebenarnya untuk yang ini persamaan ini itu untuk banyak partikel berarti totalnya gitu. Ya, berarti energi kinetik total yang ini. Kalau untuk satu partikel yang 3/2 kT ini satu partikel. Cuman kalau dia berapa banyak partikel tinggal dikali N-nya. Ya, seperti itu. 30 NKT atau 3/2 nRT. Jadi sebenarnya kesimpulannya energi kinetik itu berbanding lurus sama dengan suhu gitu. Semakin besar suhu dari gasnya, berarti energi kinetiknya semakin besar. Kenapa? Karena gini, energi kinetik itu kan sebenarnya energi gerak ya. Jadi kalau suhu dinaikkan, semakin tinggi suhunya, partikel tadi dia bergerak akan semakin cepat. Ya, jadi V-nya semakin besar gitu. Ya, ya kalau kita lihat misalnya ada pernah dengar istilah cacing kepanasan gitu ya. Maksudnya cacing kepanasan itu istilah ya. Istilahnya berarti dia bergeraknya semakin cepat gitu. Jadi kalau ada yang yang gelisah atau apa itu gerakannya cepat gitu. Ya, cacing. Jadi kalau ada cacing kena suhu panas, ya dia bisa cepat. Itu hanya istilah ya, tapi bisa dianggap bahwa kalian untuk mengingatnya aja. Jadi energi kinetik itu berbanding sama suhu. Semakin besar suhu si gas tadi itu, artinya dia akan menyerap panas gitu kan, menyerap
kalor, ya, sehingga dia suhunya naik. Nah, ketika menyerap kalor, berarti kan energi kinetik si gas itu akan semakin besar. Kenapa? Karena geraknya makin cepat. Nah, seperti itu. Oke, ini coba kalau kita lihat contoh ya untuk di sini. Nah, di sini kita perhatikan ada sebuah tangki yang volumenya 50 liter, mengandung 3 mol gas monoatomik. Ya. Jika energi kinetik rata-rata yang dimiliki setiap gas adalah 8,2 kali 10, ini pangkat ya, 10 pangkat minus 21 joule, tentukanlah besar tekanan gas dalam tangki. Nah, jadi ini kita gunakan konsep yang tadi ya. Nah, berarti P sama dengan 2/3 N kali EK per V tadi ya rumusnya, tapi sini V-nya dibuat di sebelah kiri ya, tidak masalah. Nah, jangan lupa ini volumenya rubah dulu ke satuan meter kubik ya. Kemudian molnya tetap mol, nah sini joule. Jadi yang liter jangan lupa dirubah ke meter kubik. Kenapa? Karena satuan internasionalnya untuk liter itu adalah meter kubik, satuan volumenya. Nah, karena di sini dia dalam soal dikatakan pakai satuan joule. Joule ini kan satuan internasional untuk energi ya. Makanya harus sama. Ya, dirubah dulu, jangan lupa. Karena nanti di choice itu biasanya angkanya mirip-mirip ya. Cuma nanti di 10 pangkat ini beda. Ya, jadi setelah dimasukkan besar-besarannya ya di volumenya ya kan, kemudian N-nya di sini jumlah partikel itu dikali lagi sama bidang Avogadro ya. Jadi 3 mol tadi kali 6,02 kali 10 pangkat 23 yang itu bilang Avogadro-nya. Nah, dikali sama energi kinetiknya tadi, sehingga setelah dihitung dapatnya ini 197456 PA. Tapi kan dibulatkan ya. Kalau kita bulatkan itu jadi sekitar 2 kali 10 pangkat 5 Pascal atau Newton per meter persegi ya. Nah, ini 2 kali 10 pangkat 5. Nah, seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini sebenarnya cukup sederhana ya, kita simpel aja. Jadi hubungan antara tekanan dengan energi kinetik. Tapi tadi ada juga dengan suhu ya, karena kan kita bisa hubungkan antara tekanan dengan suhu juga. Karena kalau suhunya itu berubah, tentu tekanan juga bisa berubah. Pembahasan kita di pertemuan sebelumnya. Ya, jadi jangan lupa yang dua ini ya tampilkan lagi ya. Yang harus ini diingat ya. Karena simple ya, tidak terlalu rumit seperti yang tadi kalian perhatikan. Jadi P sama dengan 1/3 NmV per V, kemudian bisa sama juga dengan 2/3 N per V kali energi kinetiknya. Nah, di sini ada energi kinetiknya, 3/2 NKT, ini N besar. Ini energi kinetik untuk total, kalau yang ini energi kinetik rata-rata, atau untuk satu partikel. Ya, itu beda ya, ini disamakan. Oke, sekarang coba kita lihat soal ujian nasional tahun 2010, ini udah sangat lama ya. Tapi saya rasa konsepnya bisa kita masih nggak berubah ya. Artinya mau itu tahun 2010 itu kelihatannya soal-soal ujian nasional itu nggak terlalu berubah gitu di sini. Tapi sebenarnya konsepnya tetap sama. Mungkin kalian nggak akan ketemu lagi soal UN, tapi itu nanti ada namanya soal ujian akhir sekolah UAS ya. Ada soal ujian akhir sekolah. Nah, itu ya sepertinya ini kan berdasarkan dari katakanlah kurikulumnya ataupun dari silabusnya tetap yang itu juga. Jadi alat ukurnya juga sepertinya nggak akan beda-beda jauh. Maksudnya alat ukur itu soal ya, soalnya. Oke, langsung aja kita lihat soal nomor 7. Oh, ini Bapak kasih ingatkan dulu, ini bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi A, B, C, D, E biasanya. Ini ketiknya 1 sampai 5. Oke, coba kita lihat nih, suhu gas ideal dalam tabung dirumuskan di sini EK-nya 3/2 kT ya. Menyatakan suhu mutlak, jadi T ini menyatakan suhu mutlak dan E menyatakan energi kinetik rata-rata molekul gas. Berdasarkan persamaan di atas, nah yang choice A atau yang satu di sini, makin tinggi suhu gas, energi kinetiknya makin kecil. Berikutnya, makin tinggi suhu gas, gerak partikel gas makin lambat. Yang berikutnya, makin tinggi suhu gas, gerak partikel semakin cepat.
Yang keempat atau yang D-nya, suhu gas berbanding terbalik dengan energi kinetik gas. Yang bagian E atau yang nomor 5 di sini tertulis, suhu gas tidak mempengaruhi gerak partikel gas. Coba masing-masing dipikirkan dulu. Kira-kira ini jawabannya apa yang cocok ya? Yang choice yang mana? Silakan, ada yang mau ngasih pendapatnya? Saya, Sir. Ya, silakan. Jawabannya C, Sir. C. Oke, terima kasih ya, bagus. Tadi siapa tadi ya? Putri, Sir. Putri ya? Oke, Putri. Ya, bagus Putri. Nah, ada pendapat lain selain Putri tadi? Nggak ada? Oke, berarti pendapatnya sama. Coba ya kita lihat yang bagian satu ini. Makin tinggi suhu gas, energi kinetiknya makin kecil. Ini kan kita lihat ya, dari formula ini, T-nya kan sebanding dengan EK. Jadi semakin besar suhunya, harusnya energi kinetiknya semakin besar. Jadi yang choice A salah. Yang B-nya atau bagian nomor 2, makin tinggi suhu gas, gerak partikel makin lambat. Nah, ingat ya, kalau energi kinetik kan itu, masih ingat kalian rumusnya kan setengah mv kuadrat ya. Berarti makin besar energi kinetiknya, kecepatannya juga akan semakin besar, gitu ya. Jadi kalau tadi tinggi suhu gasnya, makin tinggi dibuat suhu gasnya, berarti kan energi kinetik makin besar. Berarti kan harusnya kecepatan semakin besar. Jadi yang nomor 2 ini salah, dibuatnya makin lambat. Oke, yang C nampaknya betul ya, bagus ya. Putri tadi ini, makin tinggi suhu gas, gerak partikel semakin cepat. Sebenarnya kan energinya semakin besar, energi kinetiknya. Artinya energi kinetik dengan kecepatan berbanding lurus juga, semakin besar juga kecepatannya. Ya, bagus. Jawabannya C, atau di sini 3 ya. Oke, bagus. Sudah paham. Nah, sekarang untuk yang berikutnya nomor 9. Ini tahun 2009 ya. Jadi, kita lihat di sini, sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup. Nah, ini harus jelas nih, harus tertutup ya. Dipanaskan secara isohorik. Nah, isohorik yang pertemuan kita kemarin itu, isohorik itu berarti tetap ya volumenya, sehingga suhunya menjadi 4 kali suhu semula. Energi kinetik rata-rata molekul gas menjadi, nah, katanya energi kinetiknya. Ya. Nah, ini coba diperhatikan soalnya, mungkin ada yang mau menjawabnya kira-kira dari soal nomor 9 ini. Misalnya atau soal UN. Silakan. No, nggak ada ya? Udah hitung-hitung gitu. Oke, bentar ya. Ini coba saya ganti dulu. Kita lihat di sini ya. Kita tulis. Nah, ini tadi soalnya ya. Oke, udah kelihatan di sini apa ya soalnya tadi. Nah, sekarang gini, coba kalau kita tuliskan. Oh, bisa. Lagi apa pula tulisannya nggak bisa. Sebentar ya. Oke. Nah, sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan isohorik. Nah, isohorik berarti volumenya sama ya. Sehingga suhunya naik menjadi 4 kali semula. Nah, ini suhunya naik 4 kali semula. Energi kinetik rata-rata gas ideal menjadi, nah, jadi kita harus paham dulu ya. Di sini tadi ada hubungan antara energi kinetik dengan suhunya. Ya, jadi energi kinetiknya tadi, kalau sebelumnya kan tadi, ini 3/2 KT ya. Berarti energi kinetik berbanding lurus dengan suhunya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi gimana nih? Berapa kalinya? Jawabannya, ini simpel sebenarnya. Dia kan naik ya suhunya, jadi 4 kali semula. Nah, kalau suhunya naik, maka energi kinetiknya juga akan naik. Karena berbanding lurus ya. Atau kalau mau kita guna perbandingan, jadi bisa EK 1 ya, kita bandingkan dengan EK 2. Nah, ini kan di sini 3/2 K T-nya T1 per
per 3/2 K T2 ya. Nah, ini kan 3/2 K-nya bisa kita hilangkan atas bawah. Jadi diperoleh energi kinetik 1 per energi kinetik keduanya. Sini sama dengan, nah T1 kita tetap aja T1, tapi di sini katakannya 4 kali semula, suhu semula, berarti 4 kali dari T1, ya, T2. Jadi kalimat ini yang di sini, 4 kali suhu semula, itu maksudnya T2-nya menjadi 4 kali T1, 4 kali semulanya. Nah, ini kan K2-nya. Ini bisa dicoret ya, T1-nya, di atas tinggal 1. Kita kali silang. EK2 sama dengan 4 kali EK1. Nah, seperti itu. Nah, jadi diperoleh jawabannya yang ya, yang E atau yang bagian 5. Nah, jadi kalau untuk hubungan energi kinetik ya dengan suhu itu dia berbanding lurus langsung seperti ini. Ya. Sebenarnya kalau mau kita gunakan konsepnya, ya, ini bisa juga sih kita jabarkan. Dari mana rumusnya EK itu? Jadi kinetik sama 3/2 kT. Nah, itu ada ya caranya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang kecepatan. Tadi kan ada energi kinetik ini ada hubungan dengan kecepatan. Ya. Jadi energi kinetik kita hubungkan dengan kecepatannya. Tapi itu di pertemuan berikutnya yang akan kita bahas. Ya. Nah, oke. Itu ya. Kemudian kita coba lihat lagi. Oke. Tadi mana dari PPT? Ini sudah ya, tadi energi kinetiknya. Jadi, kali kinetik semula. Nah, sekarang kita lihat yang nomor berikutnya. Energi kinetik rata-rata, tadi sudah. Ini tekanan ya. Perbandingan energi kinetik. Oke, kalau tadi dengan suhu, yang ini dengan volume ya. Volumenya tetap, berarti tekanannya. Ini juga. Saya akan pindahkan ke sini. Oke, coba. Mana tadi? Nah, sekarang kita lihat. Oh, ini tadi sudah ya, 4 kali semula, sohorik sudah. Ini kita pindahkan dulu. Nah, untuk yang coba dilihat dulu yang ini deh. Nah, tadi kan udah selesaikan satu soalnya. Nah, sekarang ini 2014 ini soalnya. Silakan dikerjakan dulu ya, yang ini. Nampak ya di layarnya? Suatu gas ideal dengan volume P, volume V, dalam ruangan tertutup. Jika tekanan gas dalam ruangan tersebut diturunkan menjadi 1/4 kali semula, pada volume tetap. Nah, jadi dianggap sini volume satunya sama dengan volume 2. Jadi volume tetap, maka perbandingan energi kinetik sebelum dan sesudah penurunan tekanan adalah, nah silakan dicoba yang ini. Coba dulu. Ini tahun 2014. Ada yang mau kasih jawaban? Silakan dicoba dulu biar ada interaksi ya, karena ya tadi kan Bapak udah kasih satu. Nah, ini yang ini Bapak kalian kerjakan. Ada yang udah dapat? Kira-kira apa? Sebenarnya nggak perlu pakai hitung-hitungan di sini ya.
Kalian cukup lihat bahwa energi kinetik itu tadi sebelumnya rumusnya kan udah ada ya. Nah, kalian lihat sini energi kinetik dengan ini, dengan tekanan. Nah, kalau kita lihat di sini ya, P-nya, ini kan tekanan ya. Di sini apa? EK. Jadi tekanan sama EK itu berbanding lurus. Semakin besar tekanannya, energi kinetiknya juga semakin besar, sebanding gitu. Ya. Jadi sebenarnya tanpa menghitung seperti yang saya buat tadi, sebenarnya bisa langsung jawab aja. Ini kan P-nya 2/3 N V kali EK. Di sini kan V-nya tetap sama. Nah, berarti yang mempengaruhinya hanya tekanan. Jadi jawabannya sebenarnya bisa langsung dijawab aja. Gini. Apa aja jawabannya? Coba lihat nih. Jadi kata tekan awal P. Nah, kemudian diturunkan. Ya. Jadi jika tekanan gas dalam ruangan tersebut diturunkan menjadi 1/4 kali semula, ya, berarti kan dia juga energinya akan turun, gitu. Ya, jadi jawaban yang mana yang cocok? 4/1. 4/1. Ya, bagus. Ya, 4/1. Atau 1/1/4 ya awalnya kan, karena kan tekanan awalnya P. Akhirnya menjadi 1/4 P. Jadi kan P/1/4 P sebenarnya 1/1/4 atau 4/1. 1. Oke ya, bukan 1/4 ya, hati-hati ya. Karena dia semakin turun tekanannya. Kalau semakin turun tekanannya, energinya juga turun gitu. Ya. Jadi nggak perlu dihitung ya. Kalau tadi kan saya buat rumusnya dicoret gitu kan. Nah, itu boleh juga. Tapi ini karena kan nanti kalian tuh kalau untuk ujian masuk perguruan tinggi kan biasanya harus cepat ya, butuh waktu kalau bisa sesingkat-singkatnya karena persaingan gitu, persaingan dengan lain. Jadi kalian harus paham konsepnya bahwa energi kinetik sama tekanan tuh berbanding lurus. Nah, itu aja. Jadi 1/1/4 langsung. Jadi atau 4/1. Oke. Nah, coba yang nomor berikutnya. Nomor ini soal berikutnya. Nah, di sini dikatakan tekanan gas dalam ruang tertutup. Nah, ini lagi-lagi harus tertutup ya, sesuai dengan konsepnya tertutup. Yang satu sebanding dengan kecepatan. Jadi tekanan gas itu apakah sebanding dengan kecepatan rata-rata partikel gas? Pernyataan kedua, sebanding dengan energi kinetik rata-rata partikel gas. Yang ketiga, berbanding terbalik dengan volume gas. Yang keempat, tidak bergantung pada banyaknya partikel gas. Nah, ini jawabannya apa nih? 1, 2, 3, Cesar. 1 Dua, betul ya? tiga. 1, kemudian 2, 2 betul, Tiga. bagus. 3, 3 juga betul. 4 gimana nih? 4 salah. 4 salah ya. Karena ada hubungan dengan banyak partikel tadi. Nah, rumusnya yang saya kasih tadi ya, yang ini. Nah, di sini. Ini kan ada N ini apa? Banyak partikel ya. Kemudian ada dengan ini kecepatan partikel. Dan juga ada energi. Oke. Bagus. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Berarti di sini choice-nya A. Ya. Nah, ini kelihatannya simpel ya, tapi ini pernah jadi soal ujian nasional, bahkan ini pernah jadi juga soal untuk masuk perguruan tinggi, soal-soal seperti ini. Jadi anggapan bahwa soal fisika untuk masuk perguruan tinggi itu sulit, itu sebenarnya salah. Ya. Bahkan sebenarnya lebih banyak soal-soal yang diujikan itu soal-soal yang simpel, yang mudah. Cuman karena nggak belajar dengan serius, kemudian nggak ingat tadi yang rumus saya kasih itu, mungkin mereka lupa gitu kan. Misalkan sini, ya pasti dibilangnya ini sulit. Ya, kenapa? Karena nggak tahu konsepnya tadi. Ya. Tapi kalau kalian udah belajar, Bapak rasa tadi udah menjawab dengan mudah ya, jadi jawabannya A. Oke, good, bagus. Nah, yang ini memang agak hitungan, tapi hitungannya juga nggak terlalu berat sebenarnya. Dalam ruang yang bervolume 3,01 liter, terdapat 1 mol gas O2 bertekanan 10⁵ Pascal. Jika bilang Avogadro 6,02 kali 10⁻23, maka energi kinetik rata-rata molekul gas adalah di EK-nya tadi ya. Energi kinetik rata-rata.
cukup gunakan rumusnya ini tadi. Ya. Nah, di sini ada rumusnya. Nah, tapi perlu kalian paham bahwa, nah ini, sebelum Bapak kasih penjelasannya, coba dikerjakan dulu, apa kira-kira jawabannya. Oke, waktunya juga udah mau habis ini nampaknya. Ya. Gimana ini? Saya rasa ini nanti dikerjakan aja sendiri ya. Karena tadi rumusnya udah tampilkan di situ ya. Jadi tugasnya pertama ini kalian kerjakan, ini tugas mandiri aja. Tapi di psikologi Bapak udah ada buatkan kuisnya ya, ada format kuis di situ. Coba itu nanti dikerjakan. Nah, soalnya mirip-mirip seperti yang kita bahas di pertemuan ini. Jadi sebaiknya setelah selesai ini mungkin nanti tas sore atau langsung dikerjakan gitu. Artinya baru belajar. Jadi karena baru belajar kan artinya masih ingat, masih ada bahan-bahannya. Ketika kalian kerjakan, ya hasilnya insya Allah itu lebih baik gitu. Ya. Dan nggak akan berat kalian ketika kalau itu tidak kalian langsung kerjakan, nanti menumpuk semakin banyak, nanti akan repot di akhirnya. Bagus setelah hari ini misalnya, itu waktunya juga nggak lama sih sebenarnya, soal yang Bapak kasih juga nggak terlalu lama butuh waktunya. Ya paling sekitar 10-15 menit udah selesai itu. Ya. Jadi Bapak harap ini nanti kuis yang ada di psikologi itu langsung dikerjakan. Ya. Biar tidak terlalu rumit. Karena kalau udah lama-lama berlalu, jadi kan nanti sekali mengerjakan banyak itu sulit. Dan gitu kan udah lama belajarnya. Apalagi masih baru fresh gitu, artinya baru dibahas, ya mudah-mudahan itu lebih mudah mengerjakannya. Oke, Bapak Raza, ini Bapak tinggalkan soalnya untuk kalian, coba kerjakan sendiri. Ya, saya rasa sekian dulu pertemuan kita kali ini. Kita lanjut untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang tadi laju partikel gas ya, hubungannya dengan suhu dan juga dengan energinya. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.